Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reni Dita Mirtanti. Saya adalah dosen tetap Program Studi Teknik Industri Institut Teknologi Nasional Malang. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Video ini dipergunakan sebagai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu menggambar teknik. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib. Materi yang diberikan meliputi standar menggambar teknik, konstruksi geometrik, sketsa, garis, teori proyeksi, dimensi dan toleransi, serta penggunaan Computer Aided Design atau CAD untuk membuat gambar 2 dimensi dan 3 dimensi, assembly, dokumentasi gambar, dan gambar kerja sesuai standar. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menginterpretasikan gambar teknik sesuai standar, menghasilkan model assembly dari produk industri dengan menggunakan software CAD, serta membuat dokumentasi dan gambar kerja dari produk industri. Metode pembelajaran yang saya terapkan meliputi ceramah, praktek, dan penilaian. Metode ceramah saya gunakan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait konsep dasar gambar teknik, perancangan, proyeksi, dimensi, dan toleransi, serta pengenalan perintah dan penggunaan software CAD. Selanjutnya, melalui metode praktek, mahasiswa menerapkan teori yang telah diberikan dengan mengerjakan gambar kerja secara manual dan menggunakan software CAD. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep sekaligus keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan gambar teknik dan produk industri. Adapun penilaian yang saya lakukan untuk mengukur pemahaman dan keterampilan mahasiswa adalah melalui ujian teori, praktik, dan tugas proyek. Komposisi penilaian terdiri atas ujian tengah semester sebesar 30%, tugas proyek sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan implementasi pembelajaran dari mata kuliah menggambar teknik secara langsung di kelas melalui metode ceramah dan praktik serta interaksi aktif bersama mahasiswa. Pada bagian ini, saya juga akan menunjukkan proses pembelajaran dan penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa. Mari kita melihat pelaksanaan pembelajaran dan interaksi yang berlangsung di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, hari ini kita akan memulai kegiatan belajar mengajar yang terkait dengan menggambar teknik, tetapi untuk materi menggambar 2 dimensi dengan Computer Aided Design atau biasa kita singkat CAD ya, atau ada juga yang menyebutkan CAID, Computer Aided Design. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, kita akan alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita coba cek di device atau perangkat kalian atau PC kalian yang ada di depan kalian masing-masing. Apakah
sudah ada software yang terkait dengan computer aided design. Nah, ini ya, saya akan menjelaskan sekilas tentang CAD. Ini merupakan alat bantu yang digunakan untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, beberapa contoh atau beberapa aplikasinya adalah kita bisa tahu AutoCAD. Nah, ini saya rasa kalian udah paham ya, AutoCAD. Terus Inventor, di dalam device kalian pasti ada Inventor. Karena misalnya adalah Inventor. Kemudian SolidWorks. Dan ini ada juga Autodesk, AutoCAD Mechanical Desktop. Nah, AutoCAD Mechanical Desktop ini ada versi lamanya. Nah, biasanya digunakan untuk device yang memang speknya rendah. Itu bisa pakai AutoCAD Mechanical. Ya, lanjut. Nah, mengapa kita harus menggunakan CAD atau CAID atau Computer Aided Design? Beberapa pertemuan yang lalu kita ketahui bahwa di pertemuan awal kalian pernah saya minta untuk membuat gambar produk secara manual. Nah, akan ada kesulitannya apabila kalian untuk proses mengedit. Di penggunaan CAD, kita dapat mengefisiensikan waktu pengerjaan untuk proses perancangan produk industri. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan proses editing dengan cara yang mudah. Terus yang ketiga, presisi. Yang pasti kalau kalian menggambar produk industri, mau tidak mau kalian harus mempresisikan ukurannya. Ya. Kemudian yang keempat, kalian bisa memilih jenis material yang digunakan untuk produk industri. Kemudian ada beberapa software yang bisa melakukan proses perhitungan momen, luas, dan volume. Terus bisa juga digabungkan dengan software lain. Mungkin ada yang tahu apa aja yang bisa digabungkan, apa aja penggabungan Computer Aided Design dengan software lainnya. Mungkin ada yang tahu? Silakan. Kalian dapat 3D printing. Oke. Apa software yang digunakan? Yang akan digunakan untuk jadi untuk software yang digunakan itu ada juga satunya juga setelah dari AutoCAD dibuat dari keyboard lalu dimasukkan ke arsitektura lalu arsitektura akan mengubah format menjadi yang disesuaikan di ya itulah. Jadi penggunaannya bisa digabungkan dengan software lain, itu keunggulannya. Oke. Nah, apa yang harus diketahui sebelum kita menggunakan Computer Aided Design adalah yang pertama, jangan lupa kalian cek hardware. Kenapa? Spesifikasi dari device yang kalian gunakan itu harus kalian sesuaikan dengan software. Ya, itu. Terus yang kedua adalah softwarenya itu sendiri. Sesuaikan dengan apa yang kalian butuhkan. Kalian mau menggambar apa? Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Nathan, itu ada Cura namanya. Nah, mau nggak mau kalian menggambarnya untuk 3D printing, karena produk akhirnya adalah 3D printing, produk 3D. Oke, itu ya. Nah, apalagi yang harus diketahui sebelum memulai menggambar dengan Computer Aided Design
Yang pertama, ya pasti kalian harus punya objek gambar. Apakah itu 2 dimensi atau apakah itu 3 dimensi, yang pasti kalian harus punya objek gambar tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, ukuran atau dimensi gambar. Pastinya kalian harus tahu ukurannya. Ya. Tuh, kemudian, nah ini dia, sistem koordinat UCS. Ini yang harus kalian ketahui bahwa apabila menggambar dengan untuk objek 2 dimensi, maka UCS-nya adalah hanya 2 koordinat, X dan Y. Nah, sedangkan untuk 3 dimensi, mau nggak mau ditambahin satu lagi, X, Y, dan Z. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, lanjut ya. Nah, kita menggambar objek 2 dimensi. Ini adalah tampilan pembuka AutoCAD. Seperti tadi yang saya sampaikan adalah kita punya beberapa software yang bisa kita gunakan untuk menggambar. Salah satunya AutoCAD, Inventor, SolidWorks, kemudian Mechanical Desktop. Nah, tampilan pembukanya juga berbeda-beda. Tetapi yang pasti adalah selalu ada start to drawing. Ya. Oke. Nah, ini adalah overview dari AutoCAD atau Computer Aided Design. Pasti ini adalah lembar kerja atau drawing area kalian. Disinilah kalian bisa menggambar objek 2 dimensi atau 3 dimensi untuk produk industri kalian. Nah, ini juga di berbagai software itu juga kita bisa membatasi layar dari AutoCAD atau Computer Aided Design tersebut. Nah, tampilannya nanti akan kita lihat di drawing unit. Kita bisa menentukan bagaimana kita tinggal klik aja desimalnya, kemudian apa yang mau kita inginkan, apakah dalam bentuk inci, milimeter, ataukah sentimeter. Ya, itu tinggal kita klik saja. Nah, ini dia alat bantu gambar. Ada snap, grid, foto, pola, snap, track, dan line weight. Ini adalah alat bantu yang memudahkan kalian pada saat kalian membuat objek 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, fungsi dan kegunaannya seperti yang ada di tabel ini. Kemudian ini interface AutoCAD. Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa ini adalah lembar worksheet atau lembar kerja kalian. Nah, ini adalah karena kita hari ini fokusnya adalah untuk menggambar objek atau model secara 2 dimensi, maka yang saya sebutkan di sini adalah tools untuk menggambar 2 dimensi. Ada line itu untuk membuat garis lurus. Kemudian ada circle itu untuk lingkaran. Kemudian ada polyline, membuat 2D polyline. Terus ada arch itu membuat busur. Kemudian ada ellipse untuk membuat ellipse. Kemudian spline membuat kurva. Kalau kalian tahu obat nyamuk, maka kalian bisa membuat itu dengan spline. Terus ada poligon, itu adalah bidang datar dengan berbagai sisi. Sisinya bisa kalian tentukan. Ya. Kemudian rectangle. Nah, bedanya rectangle dengan line adalah kalau kalian membuat objek segi 4, itu bisa langsung kalian buat dengan rectangle atau biasa kita singkat REC.
Nah, kalau lain kan kalian harus menggambar satu-satu. Nanti kita coba di latihan ya. Tapi saya akan beri latihan, kita praktekkan di latihan tersebut. Nah, apabila ada yang kurang paham pada saat proses latihan, kalian boleh bertanya pada saya. Ya, oke. Nah, ada gue nih, kalau mau buat donat juga ada. Membuat 2 dimensi donat. Oke. Nah, ada lagi perintah-perintah untuk modify. Ada move itu untuk memindahkan objek, copy, rotate, mirror. Mirror itu untuk menggandakan objek, benda. Terus ada trim. Trim itu untuk memotong. Apabila garisnya melebihi dari batasnya, kalian bisa memotongnya. Terus ada chamfer. Chamfer itu untuk membuat lekukan. Jadi kalau kalian misalnya menggambar meja seperti ini, terus kalian butuh lekukan, maka bisa kita gunakan chamfer. Kalau fillet, fillet untuk melengkungkan ujung. Oke, ya. Terus ada offset. Offset itu juga untuk menggandakan objek. Kemudian ada extend dan array. Kalau array juga menggandakan secara sirkular, menggandakan objek 2 dimensi kemudian bisa diputar. Kita lanjut ke annotation. Nah, annotation ini kalian bisa membuat teks secara mudah di device di software kalian. Kemudian ada multi-line text, single line text. Itu multi-line text bisa berbagai macam variasi untuk pembuatan teksnya. Kemudian single line text membuat teks satu baris. Kemudian ada linear, itu membuat garis ukuran. Kemudian ada juga cara membuat tabel. Multilinear juga. Kemudian ini ada juga menentukan layer atau color dari gambar objek kalian. Daripada berlama-lama, lebih baik kita lanjut ke latihan ya. Saya akan memberikan latihan ke kalian supaya untuk menyeimbangkan teori yang sudah saya sampaikan. Oke, kita coba dengan ini ya, dengan gambar yang ketiga. Oke. Kita masuk di Nah, untuk membuat objek seperti ini, gimana ini? Nah, silakan kalian membuka, kalian sudah semua pada membuka software Inverternya. Oke, ada. Nah, kita mencoba untuk menggambar ini ya, objek yang ketiga ya. Bisa ada 2 cara. Karena itu bentuknya kotak, seperti tadi yang saya sampaikan, bisa kalian membuat satu persatu dengan perintah line, atau bisa langsung rectangle, REC, gitu ya. Nah, kalian bisa ketik langsung perintah line pada komen yang ada di ujung sini. Dan di pojok kiri bawah, nah itu bisa perintah line, line itu disingkat L. Nah itu bisa, kemudian kalian klik ini, nah kalian geser kursornya ke kanan. Nah kalian lihat lagi ukurannya berapa itu? 200 kali 200. Nah kita tinggal ketik 200, kemudian kita turunkan kursornya. Kemudian kita geser ke kiri, kursornya kita ketik namanya kemudian kita tuliskan poin. Kita bersiap.
Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, itu membaca waktu itu. Dari orang yang baik ya, jadi dari Salah satu strategi pembelajaran yang saya lakukan saat proses pembelajaran langsung di kelas adalah interaksi secara langsung dengan mahasiswa melalui praktek atau latihan yang saya sesuaikan dengan teori yang saya berikan sebelumnya. Dikarenakan mahasiswa akan lebih memahami dan mengimplementasikan langsung topik yang telah saya berikan. Nah, kalau kamu membuat penyeimbang, kita bisa melakukan pembelajaran. Jadi kan kita buat dengan kita ketik live atau kita ketik rectangle ya, kecil atau kayak pakai nah, kita biasa bersebut komennya kita seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kita pakai ukurannya. Kemudian kita biasa fokus berbawah. Kita menunjukkan dari bawah. Kalau latihan yang baik pada lagi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang kalian tanyakan dari Martinman dan tugas yang saya berikan. Tidak ada, mungkin ada pertanyaan untuk menjelaskan tugas. Kalian bisa menjelaskan di luar yang sekian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita beri pertunjukan selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikianlah deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah menggambar teknik yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan di dalam mata kuliah menggambar teknik di Prodi Teknik Industri S1 Institut Teknologi Nasional Malang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2026, khususnya Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud. Tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan sejawat, adik-adik mahasiswa di Prodi Teknik Industri S1 Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Malang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.